Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem operasi hybrid pada mata kuliah sistem operasi. Mungkin perkenalan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Bayu Pratama Suwandi dengan NIM 42. Yang kedua ada Zaki Zaidan Akmal Wahyudi dengan NIM 57. Yang ketiga ada Devitria Rudiniski, saya sendiri dengan NIM 64. Yang keempat ada Faiz Hamdan dengan NIM 78. Yang kelima ada Muhammad Rehan Effendi dengan NIM 52. Yang keenam ada Reza Ridwan dengan NIM 56. Dan yang ketujuh ada Kartika Hayuningrum dengan NIM 45. Mungkin latar belakang dari pembahasan kami adalah sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan dasar untuk aplikasi. Kernel sebagai inti OS memfasilitasi komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Ada berbagai arsitektur kernel dengan kelebihan dan tantangannya masing-masing. Mikrokernel menawarkan fleksibilitas dan kemudahan implementasi, tetapi seringkali mengorbankan kinerja, sedangkan kernel monolitik lebih efisien dalam kinerja, namun sulit dalam pemeliharaan. Sistem operasi hibrida muncul sebagai solusi yang menggabungkan kekuatan dari kedua pendekatan monolitik dan mikrokernel untuk mengoptimalkan kinerja, keamanan, dan fleksibilitas. Meskipun mirip dengan kernel monolitik dalam beberapa aspek, kernel hibrida bertujuan mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam pengelolaan kode. Ada 8 pokok pembahasan kami. Yang pertama ada definisi sistem operasi, yang kedua fungsi dan tugas sistem operasi, yang ketiga jenis sistem operasi hybrid, yang keempat teori terkait sistem operasi hybrid, yang kelima ada metode penelitian sumber data, teknik pengumpulan dan analisa data, yang keenam ada deskripsi dan analisis kasus, yang ketujuh ada hasil diskusi kaitan dengan teori dan temuan serta implikasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Mungkin poin pembahasan yang pertama ada definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola eksekusi program aplikasi, menyediakan antara muka bagi pengguna, dan menyembunyikan kompleksitas perangkat lunak. Komponen inti dalam sistem operasi adalah kernel, yang bertugas mengendalikan sumber daya sistem seperti memori, CPU, dan perangkat I/O, serta mengelola komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Ada beberapa jenis arsitektur kernel. Yang pertama ada kernel monolitik, di mana seluruh sistem operasi berjalan sebagai satu program di ruang kernel. Yang kedua ada mikrokernel yang memisahkan layanan ke ruang pengguna untuk modularitas, dan kernel hibrida yang menggabungkan keunggulan kedua jenis tersebut untuk meningkatkan kinerja dan fleksibilitas sistem. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Rehan Effendi. Fungsi dan tugas sistem operasi. Yang A, kernel monolitik. Kernel monolitik adalah arsitektur di mana seluruh sistem operasi berjalan sebagai satu program dalam ruang kernel. Semua fungsi OS seperti penjadwalan, memori, dan komunikasi antar proses beroperasi dalam modus kernel, sehingga komunikasi lebih mudah dan kinerja lebih tinggi. Namun jika terjadi bug pada suatu modul, seluruh sistem dapat lumpuh. B, mikrokernel. Mikrokernel hanya menyediakan layanan minimal seperti manajemen memori dan komunikasi antar proses, sementara fungsi lainnya dijalankan sebagai modul terpisah di ruang pengguna. Arsitektur ini lebih modular dan aman, tetapi komunikasi antar modul melalui message passing dapat memperlambat kinerja. Kernel hibrida. Kernel hibrida menggabungkan keunggulan kernel monolitik dan mikrokernel. Fungsi inti tetap berada di ruang kernel untuk kinerja tinggi, sementara layanan lainnya dijalankan di ruang pengguna untuk fleksibilitas. Desain ini menawarkan keseimbangan antara modularitas dan efisiensi dengan komunikasi yang lebih cepat dibanding mikrokernel murni. Selanjutnya jenis-jenis sistem operasi hybrid. Kernel hibrida menyediakan layanan tertentu di ruang kernel, sementara kode kernel dieksekusi sebagai server di ruang pengguna, mengurangi penurunan kinerja yang terjadi pada mikrokernel standar. Dalam desain hibrida, driver sistem berkas dan penyimpanan berada di ruang pengguna, sedangkan sistem berkas virtual dan pengontrol bus tetap di dalam kernel, mempertahankan efisiensi seperti kernel monolitik. Contoh nyata dari kernel hibrida adalah Microsoft NT yang memiliki dua lapisan arsitektur, mode pengguna dan mode kernel, dengan banyak modul generasi OS seperti Windows 2000, XP Server 2003, Vista Server 2008, dan Windows 7.
Menggunakan arsitektur ini memungkinkan interaksi antar modul melalui antarmuka yang dikenal dan mikrokernel kecil untuk operasi dasar. Desain ini memungkinkan modul berkomunikasi satu sama lain secara langsung atau melalui panggilan antar proses. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Is. Selanjutnya ada teori terkait sistem operasi hibrida. Model hibrida adalah solusi kompromi untuk sistem operasi multi-thread yang hemat memori, menggabungkan sistem berbasis event dan sistem multi-thread untuk mencapai keseimbangan antara konsumsi memori dan kinerja. Pemrograman kooperatif berulir seperti Outro Threads mendukung thread kooperatif dengan menyerahkan kontrol prosesor secara sukarela. Namun, sistem ini dapat mengalami masalah dalam memenuhi persyaratan waktu nyata karena tugas sensitif waktu tidak bisa segera mendapatkan kontrol prosesor. Penelitian ini mengusulkan State OS, sebuah OS hibrida hemat memori yang menawarkan kinerja waktu nyata yang memadai. State OS mengimplementasikan antarmuka aplikasi berbasis makro, penjadwalan tugas hibrid, manajemen tugas kooperatif dan preemptif, serta modul manajemen memori untuk mengurangi fragmentasi. Dengan fitur-fitur ini, State OS dirancang untuk mendukung tugas IoT yang semakin kompleks pada perangkat nirkabel dengan keterbatasan sumber daya. Oke, berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang sejenis, yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Oke, berikutnya adalah sumber data. Penelitian ini menggunakan jurnal sebagai sumber data utama, mengingat jurnal-jurnal ilmiah menyediakan data yang sudah melalui proses review dan verifikasi ilmiah. Dengan mengandalkan jurnal sebagai sumber, penelitian ini dapat memanfaatkan penelitian-penelitian terbaru yang telah teruji, serta mendapatkan wawasan yang mendalam dari berbagai disiplin ilmu yang relevan. Oke, berikutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dari jurnal dimulai dengan menelusuri literatur di database kredibel seperti Google Scholar dan Scopus. Kemudian memilih jurnal berdasarkan relevansi dan kualitas yang telah melalui proses peer review. Setelah memilih jurnal yang tepat, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap metodologi, hasil, dan kesimpulannya. Data penting dari jurnal dicatat dan didokumentasikan dengan alat manajemen referensi seperti Mendeley. Selanjutnya, data dievaluasi secara kritis untuk memastikan validitas dan relevansi sebelum disusun dalam bentuk yang siap dianalisis seperti ringkasan atau tabel. Oke, berikutnya ada teknik analisis data. Untuk memahami sebuah jurnal, penting untuk membaca setiap bagiannya, termasuk abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil diskusi, dan kesimpulan, agar mendapatkan gambaran umum tentang penelitian. Evaluasi metodologi yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan analisis untuk memastikan relevansinya. Fokus pada hasil yang disajikan pada tabel, grafik, atau statistik untuk mengidentifikasi temuan utama dan melihat apakah data mendukung hipotesis. Tinjau interpretasi hasil peneliti untuk memastikan logika dan keterkaitannya dengan teori sebelumnya. Perhatikan keterbatasan yang disebutkan, seperti ukuran sampel atau potensi bias, yang dapat mempengaruhi validitas hasil. Bandingkan temuan dengan penelitian lain untuk menilai konsistensi dan relevansi. Terakhir, tinjau kesimpulan peneliti dan pastikan didukung oleh data, serta catat temuan utama dan relevansinya dengan topik penelitian yang lebih luas. Dan berikutnya adalah deskripsi kasus yang akan dijelaskan oleh Kartika. Tambahkan penjelasan Bayu. Berikutnya ada deskripsi kasus. Dalam dunia sistem operasi, arsitektur kernel memainkan peranan penting dalam efisiensi dan kinerja sistem. Kernel hibrid yang menggabungkan kelebihan dari kernel monolitik dan mikrokernel telah diadopsi oleh berbagai sistem operasi termasuk Microsoft NT. Studi kasus ini akan menjelaskan bagaimana arsitektur kernel hibrid diterapkan dalam Microsoft NT dan dampaknya terhadap kinerja serta manajemen sumber daya. Selanjutnya, analisis kasus. Kernel hibrid Microsoft NT menyediakan layanan tertentu di ruang kernel, sementara kode kernel dieksekusi sebagai server di ruang pengguna, mengurangi penurunan kinerja yang biasa terjadi pada mikrokernel standar. Dalam desain hibrida ini, driver sistem berkas dan penyimpanan berada di luar kernel, sedangkan sistem berkas virtual dan pengontrol bus tetap di dalam kernel, menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan kompleksitas. Arsitektur Windows NT terdiri dari dua lapisan utama,
mode pengguna, dan mode kernel, dengan banyak modul yang dapat diperbarui tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Generasi OS seperti Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, dan Windows 7 menggunakan arsitektur ini, dengan mikrokernel kecil yang mengelola operasi dasar. Ini memungkinkan modul berkomunikasi satu sama lain dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa arsitektur kernel hibrid pada Microsoft NT berhasil menggabungkan efisiensi kernel, monolitik, dan fleksibilitas mikrokernel, menjadikannya salah satu sistem operasi yang paling dapat diandalkan dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza. Saya akan melanjutkan, yaitu di sini ada hasil diskusi, hasil analisis studi kasus tentang arsitektur kernel hibrid Microsoft NT menunjukkan bahwa penggunaan kernel hibrid efektif mengatasi kelemahan dan kernel monolitik dalam mikrokernel. Arsitektur hibrid menggabungkan efisiensinya kernel monolitik dengan fleksibilitas mikrokernel, menciptakan keseimbangan antara kinerja dan modalitas. Keunggulan utama dari arsitektur ini adalah kemampuan untuk menjaga efisiensinya sistem dengan menempatkan layanan penting di dalam kernel, mengurangi potensi dalam overhead komunikasi, serta mempercepat efisiensi pemisahan layanan seperti driver sistem, berkas, dan penyimpanan ke dalam metode penggunaan meningkatkan fleksibilitas dan modularitas, memungkinkan penanganan kegagalan tanpa memengaruhi keseluruhan sistem. Namun pendekatan ini menambahkan kompleksitas karena komunikasi antar modul harus dikelola dengan efisien. Hasil diskusi, pemisahan layanan juga meningkatkan keamanan dan stabilitas karena kesalahan pada suatu modul tidak berdampak pada seluruh sistem. Meskipun arsitektur hibrid memiliki tantangan dalam desain yang lebih kompleks, penerapannya tidak jelas dalam generasi sistem operasi Microsoft seperti Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2028, Server 2008, dan Windows 7 yang memberikan kinerja tinggi dan manajemen sumber daya efisien. Dengan demikian, arsitektur kernel hibrid Microsoft NT menawarkan solusi seimbang antara efisiensi, fleksibilitas, dan stabilitas, membuktikan bahwa pendekatan ini merupakan salah satu yang terbaik untuk sistem operasi modern. Kaitan dengan teori, dengan menggabungkan teori-teori kernel monolitik dan mikrokernel, arsitektur kernel hibrid Microsoft NT memberikan solusi dan efisiensi dan stabil bagi sistem operasi modern. Efisiensinya diperoleh dengan menempatkan layanan inti dari ruang kernel sesuai teori monolitik, sementara keamanan dan modalitas dicapai melalui pemisahan layanan tertentu ke ruangan pengguna seperti yang dianjurkan oleh teori mikrokernel. Hal ini menunjukkan bahwa teori-teori dasar dalam desain kernel tidak selalu harus digunakan secara eksklusif, tetapi dapat dikombinasi dengan menciptakan arsitektur yang optimal. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Jaki. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Reza Rizwan. Yang di sini ada temuan kinerja efisien dengan desain hibrid. Arsitektur kernel hibrid Microsoft NT menggabungkan efisiensi kernel monolitik dan fleksibilitas mikrokernel dengan memisahkan layanan ke ruang pengguna, sehingga layanan kritis dapat dijalankan secara efisien di ruang kernel. Kemudian yang kedua, ada keamanan dan stabilitas yang ditingkatkan. Pemisahan layanan meningkatkan keamanan dan stabilitas karena kegagalan pada driver non-inti tidak mempengaruhi kernel, mengurangi risiko crash sistem. Dan yang terakhir ada modularitas dan fleksibilitas desain. Desain modular memungkinkan modul di dalam kernel diperbarui tanpa mengganggu keseluruhan sistem, mempermudah adaptasi data pembaruan tanpa ribut. Kemudian yang keempat ada kompleksitas desain dan overhead komunikasi. Di
FSG pun menawarkan manfaat. Arsitektur hibrid meningkatkan kompleksitas desain dan dapat menimbulkan overhead komunikasi antar proses yang perlu dikelola. Dan di sini ada berguna dalam beberapa generasi OS. Arsitektur kernel hibrid digunakan dalam berbagai sistem operasi Microsoft seperti Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, dan Windows 7, menunjukkan keandalan dan efisiensi yang konsisten. Kemudian untuk implikasinya sendiri, yang pertama ada dampak pada pengembangan sistem operasi. Temuan studi kasus menunjukkan bahwa desain kernel hibrid menawarkan model menarik bagi pengembang untuk sistem untuk menyeimbangkan efisiensi dan modularitas, memungkinkan sistem operasi masa depan lebih fleksibel dalam pembaharuan dan pengelolaan driver. Kemudian ada keamanan yang lebih baik untuk lingkungan bisnis. Pemisahan layanan ke ruang pengguna meningkatkan keamanan penting untuk lingkungan enterprise karena kesalahan modul tidak langsung mempengaruhi kernel, mengurangi gangguan sistem. Kemudian yang ketiga ada efisiensi sumber daya dalam implementasi sistem operasi. Temuan ini memungkinkan menciptakan sistem yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, mengurangi overhead komunikasi sambil mempertahankan modularitas, sehingga memanfaatkan memori dan CPU dengan lebih baik. Kemudian yang keempat ada model untuk pengembangan OS masa depan. Arsitektur kernel hibrid bisa menjadi model standar untuk sistem operasi yang membutuhkan fleksibilitas dan manajemen sumber daya efisien, cocok untuk perangkat IoT dan platform komputasi awan yang membutuhkan keseimbangan kinerja dan keamanan. Kemudian kesimpulan presentasi di sini adalah kesimpulan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, di sini saya akan jelaskan kembali. Yang pertama ada perbandingan kernel monolitik, mikrokernel, dan kernel hibrida memiliki pendekatan berbeda dalam manajemen proses dan memori. Kernel monolitik cepat karena semua layanan di ruang kernel, tapi rentan terhadap kegagalan. Mikrokernel lebih fleksibel dan aman, namun bisa menurunkan kinerja. Kernel hibrida menggabungkan keunggulan keduanya dengan menempatkan layanan penting di ruang kernel dan layanan lainnya di ruang pengguna, meningkatkan keamanan dan modularitas. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Ini di sini ada kernel monolitik efisien dan cepat, tetapi berisiko tinggi. Mikrokernel lebih fleksibel dan aman, tetapi memiliki overhead komunikasi. Kernel hibrida menawarkan keseimbangan antara efisiensi, keamanan, dan modularitas. Kemudian di sini ada efektivitas kernel hibrida. Kernel hibrida sendiri efektif mengatasi tantangan dari kedua pendekatan dengan menjaga kinerja tinggi dan fleksibilitas. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan ketahanan terhadap kegagalan modul. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 6. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.